Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kami berempat sekelompok akan mempresentasikan hasil dari evaluasi tengah semester genap ini pada mata kuliah reliability, availability, dan maintainability yang diampu oleh Bapak Toto. Untuk kelompok kami telah mendapat bagian dari industri semen. Maka dari itu dari kelompok kami mengambil di sebagian plan, yaitu pada plan rotary kiln. Mungkin scroll ke bawah. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Syarif, NRP 44, lalu ada Rizal Alfarizi Suwartana, NRP 48, ada Alfikri Akil Mukafi, NRP 40, dan ada Dewi Cindy, NRP 36. Ya, yang pertama di nomor 1A ini terdapat gambar sketsa rotary kiln. Jadi gambar di atas merupakan sebuah sketsa dari plan rotary kiln yang dipakai di kebanyakan industri semen. Mungkin hampir semua industri semen menggunakan plan tersebut. Fungsi dari alat tersebut adalah untuk proses pemanasan bahan semen yang telah diproses dari preheater dengan suhu yang sangat tinggi. Jadi saat dipanaskan, bahan tersebut akan dipanaskan sambil diputar di dalam rotary kiln tersebut. Untuk proses pembakarannya menggunakan bahan bakar berupa batu bara dan juga udara. Lalu untuk udaranya, pada pipa udara terdapat flow transmitter untuk mengukur flow udara, dan untuk aktuatornya terdapat solenoid valve. Pada proses pengiriman batu bara menuju ke rotary kiln terdapat belt conveyor. Belt conveyor di sini berfungsi untuk alat bantu pengiriman batu bara dari coal station menuju ke rotary kiln. Pada belt conveyor tersebut terdapat weight transmitter berupa load cell yang digunakan untuk mengukur berat dari batu bara tersebut. Lalu pada rotary kiln sendiri terdapat temperatur transmitter berupa thermocouple yang berfungsi untuk mengukur suhu di dalam rotary kiln. Jadi apabila suhu pada rotary kiln telah mencapai set point, maka TT akan mengirim menuju ke TIC. Lalu pada TIC akan berkomunikasi dengan FIC dan WIC, dan pada FIC sendiri nanti akan mengatur valve, sementara untuk WIC untuk mengatur putaran motor pada konveyor. Di proses ini terdapat variabel proses berupa flow, temperatur, dan weight. Sementara untuk pada manipulatif variabelnya terdapat putaran valve, lalu putaran motor pada konveyor, dan juga api pembakaran yang ada di rotary kiln. Berikut terdapat PFD dari proses pada rotary kiln. Lalu diagram bloknya ada di bawah. Untuk tipe kontrol di sini berupa gasket control karena TIC akan berkomunikasi dengan FIC dan WIC untuk mengatur valve dan juga belt conveyor. Dan untuk gambar PID-nya terdapat di bawah. Seperti ini. Jadi dari bahan semen yang dari preheater dikirim ke rotary kiln, lalu untuk batu bara dikirim ke conveyor, dan juga udara dikirim melalui pipa dan valve. Mungkin bisa langsung dilanjutkan oleh Mas Rizal, monggo. Saya akan melanjutkan selanjutnya, yaitu fungsi dari bed conveyor from preheater merupakan alat bantu pengangkut bahan semen yang telah diproses oleh preheater yang akan dikirim ke rotary kiln. Selanjutnya yaitu rotary kiln, proses pemanasan bahan semen dengan suhu yang sangat tinggi. Saat dipanaskan, bahan mentah semen dipanaskan sambil diputar. Lalu
pemanasnya akan dikirim ke silo. Selanjutnya yaitu cool station, yaitu tempat menampung batu bara yang dikirim melalui tongkang via jalur laut untuk digunakan proses pembakaran sebagai bahan bakar. Selanjutnya yaitu solenoid valve, digunakan untuk mengatur variabel flow udara sebagai bahan untuk pembakaran. Selanjutnya bed conveyor from cool station, sebagai alat bantu pengangkut batu bara yang akan digunakan untuk bahan bakar pada pemanasan rotaligin. Selanjutnya yaitu flow transmitter, sebagai sensor flow yang mendeteksi aliran flow udara. Selanjutnya flow controller, controller hasil sensing dari flow transmitter. Selanjutnya temperatur transmitter, sebagai sensor temperatur yang mendeteksi suhu di dalam rotaligin. Indikator controller, sebagai controller hasil sensing dari temperatur transmitter dan akan melakukan komunikasi dengan VIC dan WIC untuk mengatur valve dan bed conveyor from cool station. Selanjutnya wake transmitter, sebagai sensor berat yang mendeteksi berat dari batu bara yang melewati bed conveyor. Yang terakhir yaitu wake indikator controller, yaitu sebagai controller hasil sensing dari wake transmitter. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Alfikri. Selanjutnya untuk reliability, perhitungan sesuai dengan lambda atau data dari OREDA. Untuk waktunya dari kami kita setting 1. Jadi ada beberapa komponen yang harus kita hitung. Jadi yang pertama ada controller, yang kedua solenoid valve, yang ketiga rotary kiln, dan yang keempat ada flow sensor. Nah, dari controller ini tadi kita dapat failure mode berupa high output dengan nilai lambda pada OREDA adalah 1,66, dihasilkan R atau reliability sebesar 19,01%. Selanjutnya untuk solenoid valve dengan failure mode fail to close on demand pada OREDA dengan lambda 2,31, reliability 9,92%. Untuk rotary kiln dengan failure mode-nya external leakage pada proses medium didapatkan lambda 28,52 dengan nilai R 14,11 kali 10 pangkat min 11%. Untuk flow sensor, failure mode-nya yaitu fail function on demand, didapatkan lambda dari tabel OREDA 2,65, didapatkan R 7,06%. Selanjutnya pada nomor 2 yakni perhitungan MTTR dan MTBF yang kita dapat melalui data kegagalan sensor temperatur couple. Jadi ada 7 kali failure yang 7 kali failure dengan 5 kali kesalahan. Atau next ke bawah. Untuk perhitungannya dari MTTR ini dari total downtime yakni 5, dengan number of failures-nya ada 7, yakni 0,714. Sedangkan perhitungan failure-nya dari total uptime atau lifetime dari thermocouple-nya yakni 39.555 jam dibagi dengan jumlah failure-nya yaitu 5, maka didapatkan 7.911. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Cindy.
Baik, untuk selanjutnya yaitu artifices dari nilai mean time between failure dan juga MTTR terhadap reliability, availability, dan maintainability peralatan. Yang pertama yaitu pada sensor temporer termokopel memiliki MTBV sebesar 7.911 Hz dan MTTR sebesar 0,714 Hz. Hal ini menandakan bahwa sensor termokopel memiliki reliability yang tinggi dikarenakan mempunyai nilai MTBV yang besar dan memiliki maintainability yang cukup tinggi. Karena semakin kecil MTTR menandakan semakin rendah juga nilai maintainability-nya, dan karena reliability-nya tinggi dan maintainability-nya rendah, maka availability-nya tinggi. Dan selanjutnya yaitu manfaat yang diketahui dari nilai MTBV dan MTTR. MTBV, MTTR, dan MTTV merupakan beberapa indikator dasar untuk mengukur performa maintenance yang berperan penting bagi perusahaan pengguna alat berat. Mengetahui indikator tersebut, perusahaan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan uptime atau waktu produksi sekaligus mengurangi downtime. MTBV atau mean time between failure yaitu rata-rata uptime alat berat di antara failure atau kegagalan atau kerusakan yang terjadi. MTBV diaplikasikan pada alat yang bersifat dapat diperbaiki setelah mengalami kerusakan. Dengan menggunakan MTBV, perusahaan dapat mengetahui ketersediaan dan ketahanan dari alat berat atau komponen. Perusahaan kemudian frekuensi inspeksi untuk melakukan penggantian sebagai langkah preventif aset. Dan MTBV yang meningkat setelah implementasi preventive maintenance merupakan indikasi adanya peningkatan kualitas dan produksi. Mudahnya meningkatkan MTBV sebanding dengan keberhasilan maintenance yang dilakukan. Kemudian untuk MTTR yaitu mean time to repair atau waktu rata-rata yang digunakan untuk proses repair perbaikan alat berat berhitungan mulai ketika alat rusak sampai kembali beroperasi normal. MTTR menunjukkan data efisiensi kemampuan perusahaan dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbeda dengan MTBV dan MTTR yang semakin kecil justru semakin baik bagi perusahaan. Mudahnya semakin lama waktu yang dihabiskan untuk repair, berarti semakin lama downtime alat sehingga tingkat produktivitas pun berkurang. Durasi repair yang lama bisa disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya ketidaksediaan spare part atau request spare part melewati proses yang panjang ataupun lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.